Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang arsip manual dan arsip elektronik. Yang pertama yaitu arsip manual. Apa sih arsip manual itu? Jadi, arsip manual merupakan suatu dokumen-dokumen yang sebelumnya telah dikelola dengan secara manual untuk dapat digunakan dengan teliti dan baik, agar segala sesuatu yang dihasilkan menjadi baik. Dalam pengelolaan arsip manual, dikenal dengan model siklus hidup arsip atau life cycle model. Yang pertama yaitu penciptaan. Tahap ini merupakan tahap dasar guna mengontrol perkembangan dokumen dan menetapkan aturan main bagaimana sebuah dokumen akan dikelola sesuai dengan nilai manfaatnya bagi organisasi. Yang kedua yaitu pemanfaatan. Tahap kedua ini merupakan tahapan implementasi dari aturan main yang telah disusun pada tahap sebelumnya, yaitu bagaimana mengefisienkan proses retrieval maupun pendistribusian arsip kepada pihak yang berkepentingan, termasuk bagaimana pergerakan dokumen sangat mempengaruhi kualitas informasi yang dikandungnya. Yang ketiga adalah penyimpanan. Tahap ini merupakan perlakuan terhadap dokumen setelah pemanfaatan dilakukan oleh sebuah organisasi. Bagi dokumen aktif dengan frekuensi penggunaan lebih dari 12 kali dalam setahun, perlu diberikan perhatian dalam pemanfaatannya, yang meliputi bagaimana membuat prosedur penyimpanan, penggunaan peralatan filing maupun tenaga penyimpan menjadi lebih efisien. Yang keempat yaitu retrieval, di mana tahap ini merupakan tahap menitik beratkan pada lokasi dokumen maupun arsip yang dimaksud dan melacaknya apabila tidak kembali dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima yaitu disposisi. Tahapan ini berupa pemeliharaan dokumen yang dianggap penting ke lokasi untuk menyimpannya, terhadap pemusnahan dokumen bila dirasa memenuhi asas cukup untuk dimusnahkan. Dalam arsip manual, terdapat 3 sistem penyimpanan dokumen. Yang pertama yaitu sistem penyimpanan terpusat atau sentralisasi, di mana semua dokumen disimpan di pusat penyimpanan. Unit bawahan yang ingin menggunakan dokumen dapat menghubungi untuk mendapatkan dan menggunakan sesuai dengan keperluannya. Ada beberapa manfaat dalam penggunaan sistem sentralisasi, yaitu dapat mencegah duplikasi, layanan yang lebih baik, adanya keseragaman, menghemat waktu, menghemat ruangan, peralatan, dan alat tulis kantor, memungkinkan pengamanan yang lebih terpadu, adanya keseragaman dalam penanganan pendidikan dan pelatihan bagi manajer dokumen, pelayanan dokumen di bawah satu atap. Namun, sistem sentralisasi juga memiliki kerugian, antara lain kesulitan fisik, kebocoran informasi, berbagai bagian mungkin mempunyai kebutuhan yang berlainan, adanya ketakutan akan hilangnya dokumen, dan yang terakhir yaitu pemakai tidak langsung memperoleh dokumen bila diperlukan. Yang kedua yaitu sistem desentralisasi. Sistem ini menyerahkan pengelolaan dan penyimpanan dokumen pada masing-masing unit. Dalam sistem desentralisasi, terdapat keuntungan antara lain. Yang pertama yaitu dekat dengan pemakai, sehingga penggunaan dokumen di dalam organisasi dapat langsung diawasi, dan di sisi lain, pemakai dapat langsung memakainya tanpa kehilangan waktu maupun tenaga untuk mendapatkannya. Yang kedua yaitu, sistem ini sangat cocok bila informasi rahasia yang berkaitan dengan sebuah bagian disimpan di bagian yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu, sistem ini juga akan menghemat waktu dan tenaga dalam pengangkutan berkas, karena setiap berkas yang relevan dengan sebuah bagian akan disimpan di sebuah bagian yang bersangkutan. Namun, di dalam sistem desentralisasi juga terdapat beberapa kerugian. Yang pertama yaitu pengawasannya relatif sulit dilakukan, karena letak dokumen yang tersebar di masing-masing bagian dan sangat lazim apabila masing-masing akan menerapkan standar penyimpanan yang berbeda-beda.
Selanjutnya yaitu karena banyak duplikasi atas dokumen yang sama. Hal itu mengakibatkan terjadinya duplikasi ruangan, perlengkapan, dan alat tulis kantor yang menjadikannya kurang efisien. Yang ketiga yaitu karena proporsi pekerjaan untuk menyimpan dokumen hanya menjadi salah satu fungsi dari tenaga administrasi. Kegiatan ini akan mengakibatkan layanan yang diterima kurang memuaskan. Yang keempat yaitu sistem ini mengalami kesulitan pemberkasan berkaitan dengan dokumen yang relevan dan berkaitan dengan dua bagian atau lebih. Namun apabila telah ditetapkan aturan main yang jelas, masalah ini akan lebih mudah dipecahkan. Yang terakhir yaitu tidak ada keseragaman dalam hal pemberkasan dan peralatan. Yang ketiga yaitu sistem kombinasi. Pada sistem kombinasi, masing-masing bagian menyimpan dokumennya sendiri di bawah kontrol sistem terpusat. Dokumen yang disimpan pada masing-masing bagian lazimnya adalah dokumen yang menyangkut personalia, gaji, kredit, keuangan, dan catatan penjualan. Di dalam sistem kombinasi memiliki beberapa keuntungan, yaitu adanya sistem penyimpanan dan temu balik yang seragam, menekan seminimum mungkin kesalahan pemberkasan serta dokumen yang hilang, menekan duplikasi dokumen, yang terakhir memudahkan kontrol gerakan dokumen sesuai dengan jadwal retensi dan pemusnahan. Di sisi lain, sistem ini juga memiliki kerugian, yaitu karena dokumen yang bertautan tidak ditempatkan pada tempat yang sama akan menyebabkan sulitnya penggunaan dokumen yang dimaksud. Yang kedua, kurang luas karena keseragaman di seluruh unit belum dan tidak ada. Dan yang terakhir, masalah yang berasal dari sistem sentralisasi dan desentralisasi akan dibawa ke sistem kombinasi, walaupun dapat meminimalisir apabila pengelolaannya dilakukan secara cermat dan tepat. Yang selanjutnya yaitu arsip elektronik. Menurut National Archive and Record Administration, arsip elektronik merupakan arsip-arsip yang disimpan dan diolah di dalam suatu format, di mana hanya komputer yang dapat memprosesnya. Oleh karena itu, arsip elektronik seringkali dikatakan sebagai machine readable record. Manfaat penggunaan arsip elektronik. Yang pertama, cepat ditemukan dan memungkinkan pemanfaatan arsip atau dokumen tanpa meninggalkan meja kerja. Yang kedua, pengindeksaan yang fleksibel dan mudah dimodifikasi. Yang ketiga, pencarian secara full text. Dengan mencari file berdasarkan kata kunci maupun nama file dan ditemukannya dalam bentuk full text dokumen. Yang keempat yaitu kecil kemungkinan file akan hilang. Hal ini disebabkan karena kita hanya dapat melihat di layar monitor atau printnya tanpa dapat mengubahnya. Yang kelima yaitu menghemat tempat. Yang keenam yaitu mengarsip secara digital, sehingga resiko rusaknya dokumen kertas atau buram karena usia dapat diminimalisir karena tersimpan secara digital. Yang ketujuh yaitu berbagi arsip secara mudah, karena berbagi dokumen dengan kolega maupun klien akan mudah dilakukan melalui LAN atau internet. Yang kedelapan yaitu meningkatkan keamanan, karena mekanisme kontrol secara jelas dicantumkan pada buku pedoman pengarsipan secara elektronis, maka orang yang tidak mempunyai otoritas relatif sulit mengaksesnya. Yang kesembilan yaitu mudah dalam melakukan recovery data, dengan membackup data ke dalam media penyimpanan yang kompatibel. Namun, di dalam arsip elektronik juga terdapat kelemahan. Yang pertama yaitu adanya peluang untuk memanipulasi file, menciptakan, menyimpan, memodifikasi, atau menghapus dalam segala cara. Yang kedua yaitu kesulitan untuk berbagi file karena format file maupun ketersediaan jaringan atau akses untuk berbagi file dengan yang lain. Yang terakhir yaitu kemungkinan rusaknya file setiap saat tanpa adanya indikasi terlebih dahulu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.